teman-teman udah interaksi sana sini tapi nggak ada yang mau mampir balik, berarti teman-teman salah cari teman interaksi. Nah, mau teman-teman itu cari teman interaksi yang mau mampir balik, ayo kita follow bareng-bareng Kakak Yuni Yuniawati. Kakak Yuni Yuniawati adalah konten kreator baru yang belum lama bergabung menjadi konten kreator di Facebook Pro. Ayo kita support bareng-bareng Kakak Yuni Yuniawati. 10 menit ini aku akan mengulas secara detail akun dari Kakak Yuni Yuniawati untuk supaya akun kakak ini bisa bertumbuh baik. Dan aku juga akan kasih garansi untuk Kakak Yuni Yuniawati. Aku kasih kesempatan untuk Kakak Yuni Yuniawati menginbox aku untuk menanyakan seputaran dunia Facebook Pro ini, apa saja yang Kakak Yuni Yuniawati ini bingungkan, sampai Kakak Yuni Yuniawati bisa membuat konten yang menarik dan berkualitas dan menumbuhkan akunnya. Buat teman-teman yang mau juga nih akunnya direview serta bisa inbox aku menanyakan seputaran dunia Facebook Pro sampai teman-teman bisa membuat konten, yuk klik etalase yang ada di profil aku. Nanti teman-teman bisa request videogram. Nah, cukup membayar 50.000 aja. Nanti aku akan mereview pertumbuhan akun teman-teman semua. Jangan lupa aku tunggu requestan videogram dari teman-teman semua. Langsung aja yuk kita bahas tuntas apa aja sih yang harus dievaluasi dari konten-konten Kakak Yuni Yuniawati. Dari profil Kakak Yuni Yuniawati kita lihat ya, kakak ini memiliki pengikut 959 pengikut. Ini tergolong akun kakak masih di tahap akun pemula. Dan kalau kita lihat ke bawah lagi, bio profilnya tulisannya selamat datang di kehidupan emak-emak dengan segala rutinitasnya sambil bekerja dan urus 3 anak dan suami. Kalau kita lihat dengan seksama lagi, ternyata tulisan ini sangat tidak efektif alias agak kurang tertata nih kakak. Nah, dari kalimat ini kita bisa merubah supaya lebih menarik lagi kalimatnya dan lebih mudah dipahami oleh para audien. Nah, dengan tulisan sebagai berikut: emak-emak multitasking, 3 anak, 1 suami, dan pekerjaan. Ikuti keseruannya. Nah, dengan tulisan yang lebih efektif ini membuat audien yang membaca lebih tertarik. Oh, berarti Kakak Yuni Yuniawati ini memiliki 3 orang anak, 1 suami, serta memiliki pekerjaan. Wah, pasti seru sekali kegiatannya. Untuk itu, bio profil itu berarti menunjukkan bahwa isi konten kakak itu berupa kesibukan kakak pada saat kakak bekerja, mengurus anak, dan juga mengurus rumah tangga. Nah, kalau kakak membuat konten daily rutin, itu akan lebih cocok dengan bio profil tersebut. Tapi kalau Kakak Yuni Yuniawati itu isi kontennya berupa masak-masak, dengan bio profil yang seperti itu kurang cocok kakak. Kakak bisa menggunakan kalimat berupa happy cooking ataupun seputaran dunia masak-masak supaya lebih menarik lagi para audien. Pertama kita lihat dulu secara universal dari konten-konten Kakak Yuni Yuniawati. Nah, kalau kita lihat lebih seksama lagi, jumlah viewersnya ternyata masih jalan di tempat. Ini masih sangat akun pemula ya teman-teman. Dan juga jumlah interaksinya masih sangat sedikit. Dan kalau kita lihat lebih seksama lagi, isi konten dari Kakak Yuni Yuniawati ini masih random. Kadang masak, kadang jalan-jalan, ada juga yang foto dibuat reels. Ini sepertinya Kakak Yuni Yuniawati masih belum yakin akan konten yang ia buat, masih belum bisa menemukan ide konten terbaiknya itu konten apa gitu. Jadi kalau saya kasih saran Kakak Yuni Yuniawati mungkin lebih gali lagi potensi di diri Kakak Yuni Yuniawati, mau bikin konten apa kira-kira. Apakah konten masak? Ya berarti kakak harus benar-benar tekunkan membuat konten masak. Jadi di dunia Facebook Pro ini kita dituntut untuk membuat 5 variasi konten. Yang pertama adalah konten berupa reels. Durasinya itu 60 detik sampai 90 detik. Yang kedua adalah video VOD atau video dengan durasi panjang. Minimal durasinya adalah 3 menit. Dalam 1 minggu kita mengupload konten ada yang 3 menit, 5 menit, dan 10 menit. Yang ketiga adalah konten berupa foto. Nah, foto ini temanya harus sejalan dengan konten VOD dan Reels. Kalau temanya masak, berarti fotonya juga harus seputaran masak. Dan yang keempat adalah konten berupa teks atau artikel. Bisa kakak tuliskan konten-konten yang menarik berupa artikel. Terserah, bebas, yang penting bisa membuat audien itu mau berkomentar ke konten kakak berupa artikel itu. Dan yang kelima adalah live streaming. Tidak memungkiri ya teman-teman, walaupun kita akun pemula, tetap harus konsisten untuk membuat live streaming dengan durasi minimalnya 30 menit dalam 1 minggunya. Untuk akun pemula,
itu dituntut untuk konsisten. Konsisten itu adalah kunci utama untuk kita mengoptimalkan pertumbuhan akun. Segala aspeknya untuk akun pemula harus dirintis dulu dengan optimal. Salah satunya adalah durasi minimal konten. Karena ternyata untuk akun pemula menumbuhkan akunnya itu adalah dengan memperhatikan kualitas konten. Ada 3 tugas utama kita menjadi konten kreator di Facebook Pro. Yang pertama adalah membuat konten yang menarik dan berkualitas. Di kualitas konten ada yang namanya durasi minimal konten, kejernihan audio, kejelasan visual, atau resolusinya harus tinggi, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah konten harus memiliki niche konten yang jelas. Niche-nya harus memiliki satu tema dulu untuk akun pemula supaya lebih mudah terbaca oleh algoritma. Dan yang ketiga adalah konsisten interaksi dan konsisten upload konten. Jadi kalau kakak Yuni Yuniawati ini mau digaji sama bos kita, bos Meta, nah kakak Yuni Yuniawati harus menjalankan 3 tugas utama tersebut. Kalau kakak belum menjalankan, gimana bos kita mau menggaji kita? Coba yuk kita lihat dari salah satu contoh video konten dari milik kakak Yuni Yuniawati. Kita buka ya, kita simak bareng-bareng. Isi konten kakak Yuni Yuniawati sedang masak ikan semur ya. Nah kalau kita lihat dengan seksama, kakak Yuni Yuniawati ini masih belum tahu sepertinya cara berkonten itu yang betul seperti apa. Cara berkonten itu tidak semudah ini ya. Seperti orang mengupload video saat update status di WhatsApp. Jadi harus bernarasi, harus berkonsep dan dikemas semenarik mungkin supaya audien itu tertarik. Nah, kalau kita simak tadi video yang tadi itu seperti kakak pegang pakai tangan, kakak oseng-oseng bolak-balik masakannya, itu menurut aku sangat sederhana sekali dan itu bukan suatu konten. Itu adalah video biasa seperti ya orang update status di WhatsApp. Belum menarik kakak. Lain kali ketika kakak membuat konten mungkin bisa lebih diniatkan lagi, kakak bisa membuat opening yang menarik, kakak edit di aplikasi editing yang baik, kakak kasih kata-kata, caption, lalu kakak dubbing suara, terus kakak juga bisa menyelipkan di situ tata cara pembuatannya, ataupun tips trik saat memasak, itu tentu lebih menarik daripada kakak langsung membuat konten yang seperti ini saja. Terus kalau kita cek dengan lebih detail lagi, durasi kakak ini masih sangat singkat, 0,09 detik. Teman-teman, ini masih sangat singkat. Untuk akun pemula, membuat konten dengan durasi singkat seperti ini akan sulit. Akunnya terbaca algoritma, akan lebih lama. Nah, ini saya kasih tips triknya teman-teman. Ketika teman-teman mau mengejar algoritma, coba lebih memperhatikan durasi minimal konten yang sudah saya sebutkan tadi. Durasi minimal konten yang saya sebutkan tadi, itu sangat membantu sebuah akun bertumbuh lebih optimal. Ibarat jembatannya untuk mengantarkan ke arah algoritma. Bukan menjadi senjata utama ya. Senjata utamanya tetap membuat konten yang menarik dan berkualitas. Nah, di sini ada audio. Yang audio ini ternyata lisensinya tidak jelas, alias ada pelanggaran hak ciptanya, nanti suatu saat akan bisa terdeteksi. Nah, teman-teman tidak boleh menggunakan audio seperti ini ya untuk berkonten. Gunakan audio yang legal. Bisa kita gunakan untuk berkonten di dunia Facebook Pro tanpa adanya bagi hasil, terdeteksi pelanggaran, ataupun audio disenyapkan. Nah, teman-teman bisa download musiknya di audio library Facebook. Caranya, teman-teman bisa mengklik di pencarian Google, ketik saja audio library Facebook, nanti teman-teman diarahkan langsung ke Meta Sound Collection, diklik saja, teman-teman langsung masuk ke akun teman-teman, dan di situ banyak sekali tersedia musik-musik durasi panjang, pendek, ataupun sesuai kebutuhan teman-teman dengan berbagai macam genrenya. Jadi beda ya teman-teman ketika kita mengupload konten untuk Facebook biasa, kita bisa langsung menggunakan audio yang langsung disediakan oleh Facebook. Tapi kalau kita mau membuat konten di Facebook Pro, khusus konten kreator, kita harus menggunakan audionya di audio library Facebook. Jadi tolong pahami perbedaan ketika kita mengupload di Facebook biasa dan Facebook Pro atau Facebook khusus konten kreator. Nah, konten selanjutnya kita bisa lihat di sini ada video yang lebih panjang lagi ya, sekitar 2 menit. Nah, ini kakak masih benar-benar orisinil upload kontennya, masih belum bernarasi, hanya video asli yang kakak langsung unggah. Itu tentu sangat kurang menarik ya untuk dilihat para audien kakak. Coba deh kakak belajar lagi tentang dunia editing, kakak bisa mengemasnya dengan lebih menarik lagi, audien juga jadi tidak bosan melihat konten-konten kakak, lebih banyak informasi yang akan didapatkan oleh audien nantinya ketika melihat konten kakak. Bisa kakak sematkan tips dan trik saat memasak, ataupun narasi tata cara kakak memasak. Dan kalau kita lihat lebih seksama lagi di sini ada yang namanya
Menge-share pencapaian. Nah, kalau saya bisa kasih saran untuk menge-share pencapaian ataupun kita lihat ini kakak mengupload foto berupa berterima kasih dengan pengikut baru ataupun apresiasi bintang. Kalau kakak mengupload template yang disediakan langsung oleh Facebook seadanya seperti itu, yang akan terjadi orang akan malas berinteraksi di konten itu. Jadi kalau kakak mengupload konten berupa apresiasi bintang ataupun ucapan terima kasih ataupun pencapaian, kakak bisa mengemasnya lebih menarik. Kakak bisa menyelipkan di tengah-tengah kakak membuat konten masak, kakak sambil mengucapkan ucapan terima kasih kepada pengikut baru atau apresiasi bintang, itu tentu akan lebih terlihat menarik. Ataupun kakak cukup mengupload di story saja, tapi tidak untuk di beranda. Dan untuk konten foto-foto kakak, ternyata ini masih belum satu tema, karena belum sepenuhnya konten masak-masak semua. Fotonya pun juga masih sangat random, jadi tolong diperbaiki lagi. Dan kalau saya bisa kasih saran, kakak itu kan bio profil kakak tulisannya adalah rutinitas seorang ibu dengan 3 orang anak, pekerjaan, mengurus rumah tangga, dan intinya multitasking ya. Nah, tapi konten kakak itu berupa masak-masak, tentu tidak kurang nyambung ya di situ ya. Jadi kakak bisa merubah mungkin bio profilnya sesuai dengan isi konten kakak supaya audien ini lebih tertarik lagi melihatnya. Kalau saya lihat secara universal dari konten-konten kakak dan akun kakak, sepertinya kakak ini masih terlalu kebingungan sehingga kakak belum tahu arahnya mau kemana, dan kakak pun juga belum membuat konten yang menarik dan berkualitas juga, serta sepertinya kakak masih butuh sangat belajar. Untuk itu coba sebelum kakak membuat konten, coba kakak harus melalui 6 langkah dulu menjadi konten kreator. Yang pertama, siapkan mental dulu. Coba tanyakan ke diri kakak, apakah kakak sudah siap untuk menjadi seorang konten kreator. Yang kedua adalah kakak harus belajar dulu. Ketika kakak sudah siap untuk menjadi seorang konten kreator, kakak harus belajar dulu. Banyak sekali edukasi yang disediakan oleh Facebook ini, ada pedoman komunitas Facebook, ada juga para edukator yang berada di Facebook ini. Dan yang ketiga adalah kakak harus menyiapkan niche konten secara matang. Kira-kira kakak mau memiliki konten berupa apa idenya? Apakah masak, ataukah daily rutin, ataukah kesibukan mengurus rumah tangga, ataupun ide-ide lain, supaya kakak memiliki branding nanti akunnya. Dan yang keempat adalah kakak harus memiliki strategi. Strategi apa saja yang kakak akan lakukan ketika kakak menjadi konten kreator? Bagaimana strategi interaksinya, upload kontennya sesuai jadwal posting yang tadi saya sudah berikan. Dan yang kelima adalah kakak bisa menyiapkan perangkat yang sesuai dengan kebutuhan kakak berkonten. Bisa kakak menyiapkan kamera yang memadai, mikrofon wireless apabila kakak membutuhkan, lighting, ataupun perangkat-perangkat lain ketika kakak membuat konten. Jadi poin ke-6 tadi adalah membuat konten. Nah, membuat konten ini kakak jangan menggunakan sistem kejar tayang. Kejar tayang itu gimana? Hari ini membuat konten, besok tayang. Ataupun hari ini juga membuat konten, hari ini juga tayang. Jangan seperti itu, karena kebanyakan konten kreator dengan sistem kejar tayang itu tidak akan bertahan lama. Oke kakak Yuni Yuniawati, semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi pertimbangan kakak nantinya untuk membuat konten dan mengoptimalkan pertumbuhan akun kakak Yuni. Semoga ilmu ini bermanfaat. Salam sukses Facebook Pro. Bye-bye.